Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan menayangkan video real, yaitu DC menagih di beberapa tempat nasabah. Ini DC dari Kredivo. Kalian mau tahu dan kalian bisa simak bagaimana penuturan atau kisah yang dipaparkan oleh nasabah yang ditagih tersebut. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali ya dengan channel ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, itu yang selalu saya doakan. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, kuat ya. Dalam situasi seperti ini Anda perlu kekuatan, perlu menjaga mental, perlu memaintain mental Anda agar tidak ambruk. Kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan video yang kebetulan dikirimkan oleh nasabah yang ditagih. Sampai ditagih ke beberapa tempat loh, bukan ke hanya alamat. Nah, ini sebagai bahan juga buat kalian bagaimana sih menyikapi hal seperti ini. Dan bagaimana nasabah juga menyikapinya. Nah, nanti saksikan penuturan dari nasabah ini ya, yang memberikan kesaksian ketika dilakukan penagihan seperti itu. Simak ya videonya, dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kalian semua. Yuk, kita simak tanpa buang waktu. Bisa ketemu nggak, Bu? Bu, kami sedang di Menara Tamrin nih. Ibu ada etikat baiknya nggak nih, Bu? Selamat sore Pak Haji. Ya, selamat sore Bu Linda. Ya, Salam kenal Pak Haji. Ya, sama-sama. benar Pak Haji. Jadi itu gimana ceritanya bisa datang ke tempat kerjaan? Saya juga bingung Pak Haji. Kalau tempat kerja ya iyalah ya Pak Haji, karena saya ada alamat. Nah, ini Oh, itu dia dicantumkan datang ke rumah saat itu, kakak. dicantumkan alamatnya. Iya, saya cantumkan. Saya kan nggak nyangka bisa gagal bayar ya Pak Haji. Karena sebelumnya nggak kepikiran lah ya, biasa aja normal ya. Betul, betul. Nah, yang saya bingung, dia bisa ke rumah kakak ipar saya, Pak Haji. Iya. Saya tidak Jadi pernah mencantumkan. sebelum ke kakak ipar, sebelum ke kantor berarti ke kakak ipar dulu. Ke kantor dulu. Oh, kantor dulu. Terus ke alamat sesuai KTP, terus ke sini juga ke alamat sekarang. Cuma alamat sekarang saya kan udah kondisikan ke tetangga. Kalau dicari bilang saya sudah pindah. Iya. Jadi dia datang dulu ke kantor, lalu ke alamat sesuai KTP, lalu ke kakak ipar. Oh, gitu. Jadi tujuannya bukan ke alamat dulu sesuai pengajuan dulu ya, dia langsung nongol ke kantor ya. Iya, ke kantor, dan dia ke alamat yang sesuai KTP Pak Haji. Betul. Jadi kantor, terus ke alamat sesuai KTP, lalu dia nyari lagi ke alamat kakak ipar. 3 alamat itu ya, dia cari. Iya. Dan dia datang ke kantor di hari Sabtu. Di hari Sabtu, kebetulan Sabtu kan saya memang tidak bekerja. Ya Sabtu kan libur ya, betul. Terus dia ada ancam-ancam apa lagi, Bu? Dia tidak ancam, katanya orangnya baik sekali. Dia cuma bilang saya sudah 3 bulan nggak bayar, sebelumnya lancar-lancar aja pembayaran Pak Haji. Nah, dia bilang nggak tahu belakangan ini kenapa, dia bilang nggak dibayar. Oh, tapi secara itu sih santun orangnya ya, nggak aneh-aneh ya. Enggak. Cuma harusnya kan emang nggak boleh. Penagihan itu hanya boleh dilakukan ke tempat alamat KTP sesuai pengajuan, tidak boleh ke yang lain. Nah, betul. Itu sudah melanggar Memang aturan. saya tidak respon.
Saya kan sudah nonton video Pak Haji ya. Jadi saya udah kuatin mental. Jadi saya tidak respon. Memang dari pagi saya di video call, dikirimin video, dikirimin foto, saya tidak respon. Hebat juga ya, itu ya, jagoan gitu, bisa nagih ke kantor, padahal itu sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan penagihan seperti itu. Ya Terus kan? ke rumah kakak ipar yang tidak pernah saya cantum Pak Haji. Dia dapatnya dari mana? Saya bingung itu. Nah itu juga saya bingung, kok dia bisa tahu alamat kakak ipar? Nah, alamatnya jelas di situ Pak Haji. Jadi begini, kalau saran saya ya. Jadi ini kan setelah saya dengerin, ternyata dia kan tadi urutannya jauh banget ya. Harusnya dia datang dulu ke alamat sesuai KTP, cari tahu lah seperti apa. Kalau nggak ketemu, ya mungkin dia bisa lah WA ke ibu ya. Untuk gimana nih Bu, gitu kan? Kapan bisa ketemu, gitu kan? Di manakah ketemunya? Bukan tiba-tiba nongol ke kantor. Nongol ke kantor pun sebenarnya tidak ada urusan ibu untuk menerima mereka. Dan kalau ibu kebetulan nggak usah saya sebut jabatannya sebagai orang yang di sana ya, di tempat ibu bekerja, ibu bisa perintahkan ke security atau satpam atau yang ada di front office depan untuk tidak menerima siapapun. Karena penagihan ya. Penagihan nggak boleh dong. Kalau misalnya penagihan pun datang ke kantor ibu, satpam mungkin bisa memeriksanya. Mana kelengkapan bapak untuk nagih gitu kan? Kami harus tahu identitas yang jelasnya siapa bapak gitu kan? Bener dong. Tapi lebih simpel, lebih praktis adalah kata kasarnya diusir lah ya. Nggak bisa gitu kan? Nggak bisa ketemu orang tanpa ada janji terlebih dahulu, itu aja. Kalau ibu merasa ibu nggak ada janji, kan nggak bisa menemui mereka kan? Mereka pun nggak bisa menemui ibu. Betul. Ya, seperti itu. Paling mudah sih. Kalau mereka ke kantor. Saya bingung. Saya bingung Pak Haji, dia dapat alamat kakak ipar saya dari mana? Ataukah dulu kan saya gesek tunai yang di Tokopedia ya Pak. Nah di Tokopedia itu kan ada alamat-alamat yang pernah saya kirim. Mungkin nggak dia dapat dari situ Pak Haji? Bisa jadi. Waduh gawat. Bisa jadi ke alamat tersebut ditelusuri, ya mungkin adminnya ya, admin kolektornya. Admin kolektor mencantumkan, kalau mereka kan biasanya yang legal-legal ini kan dia udah lengkap ya. Alamat apa aja yang pernah mungkin kirim barang kah atau apa. Mungkin mereka saat itu ya gambling juga ya. Kira-kira ini kalau didatengin bener nggak nih alamatnya kan. Akhirnya bener ternyata kan. Tapi saran saya, ibu kasih tahu pertama ke orang kantor, ke HRD ke bagian ke security-nya. Ya kasih tahu aja bahwa nggak boleh loh sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Ntar saya kasih tahu ya aturannya, saya WA ya ke ibu. Nggak boleh menerima kunjungan kolektor atau penagihan. Karena namanya kolektor hanya boleh sesuai dengan aturan tersebut, surat edaran Bank Indonesia hanya boleh menagih kepada alamat sesuai KTP atau pada saat pengajuan. Selain itu tidak boleh ya. Keduanya, ibu kasih tahu juga ke ipar atau kakak ibu, kasih tahu bahwa ini cash flow gitu kan. Seperti ini kasih tahu lah ya bahwa ini sebenarnya kan di luar dugaan. Dan sebenarnya kasih tahu juga mereka tidak boleh menagih selain ke rumah saya. Udah kasih tahu gitu aja. Kalau mereka datang lagi usir. Karena tidak ada itu juga ya. Tidak ada urgensinya harus menerima tamu orang lain yang emang bukan urusan utang dia gitu kan, utang kakak ipar. Betul. Itu. Jadi kalau mereka tetap ngotot kayak gitu, tinggalin aja. Karena itu hak kakak ipar kok. Saya tidak kenal Anda, saya tidak ada urusan dengan Anda, saya juga tidak ada urusannya dengan utang Anda, saya juga bukan sebagai penjamin. Kalau di bank kan ada ya penjamin gitu, wajar ya. Kalau ini saya bukan penjamin. Saya kontak darurat aja bukan gitu kan. Dan saya nggak ada urusannya gitu aja. Atau kalau misalnya lebih enak lagi, saya nggak kenal gitu kan ibu ini gitu kan. Saya nggak kenal Pak. Sama kakak ipar saya nggak kenal. Bagus. Kebetulan saya memang orang Chinese, kakak ipar saya berkerudung. Oh gitu. Dan kakak ipar saya bilang ini aja udah beda. Udah jelas ya. Jadi nggak ada hubungannya kan. Sip, bagus. Karena kebetulan katanya dia kakak ipar saya kebetulan rumahnya di Batu Ceper dan dia di Kalideres. Di Batu Ceper. Iya, Batu Ceper, Tangerang sini. Cuma saya bingung, Pak Haji dia dapat alamatnya itu dari mana?
Ya, kemungkinan dari itu ya yang tadi kita bahas, kemungkinan besar ya. Karena mereka kan mempunyai track ya. Dia bisa nge-track kemana nih yang dulu kan, apakah ini barangnya dikirim kemana kah, ya itulah bisa-bisanya mereka ya. Ya, kita tinggal antisipasi sesuai dengan aturan aja bahwa mereka tidak boleh melakukan penagihan di luar dari alamat sesuai KTP pengajuan. Udah itu aja. Itu patokannya. Nggak usah takut ya, semangat. Iya, agak-agak deg-degan juga kan. Selama ini saya sering nonton videonya YouTube-nya Pak Haji, saya tenang. Tapi gara-gara hari ini saya jadi agak sedikit down. Nggak apa-apa. Ya itu mah nggak masalah ya, hal kayak gitu mah udah lumrah, udah sering terjadi lah. Oke, makasih. Nah, kawan-kawan, kalian sudah mendengarkan ya. Jadi ditagih ke alamat sesuai KTP, tapi ditagih juga ke kantor, terus ditagih juga ke alamat lainnya, ke iparnya. Nah, kawan-kawan, kalau kalian menghadapi hal seperti ini, tentunya kalian harus bisa ya membaca situasi ini bijak. Kalian harus melakukan apa? Kalau saya menyarankan, kalau sudah melakukan penagihan sampai ke kantor, ini berarti dia sudah melewati ya batas aturan. Menagih itu hanya diperbolehkan ke alamat sesuai dengan KTP atau saat pengajuan. Bukan datang atau mendatangi dari kantor atau tempat kerja dari debitur atau nasabah. Ini namanya mengganggu. Masih ada cara-cara lain. Kalau nggak ketemu dengan nasabahnya, tunggu nasabahnya di rumah tersebut. Tunggu di alamat KTP-nya. Jam berapa biasanya dia pulang. Jangan melakukan penagihan di luar dari alamat pada saat pengajuan. Cara-cara penagihan dengan mengunjungi alamat kantor atau alamat kerja di mana nasabah itu bekerja, itu sudah melanggar di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP ya, di tanggal 7 Juni 2012. Ini sudah dilanggar kalau seperti itu. Itu aturannya yang jelas, tidak boleh melakukan penagihan ke tempat kerja atau ke alamat selain dengan alamat KTP saat pengajuan. Oke kawan-kawan, kalian sudah paham ya? Tadi pun saya sudah mengarahkan nasabah, sudah memberikan arahan-arahan, dan ini menjadi perhatian buat kalian semua. Agar dalam situasi gagal bayar seperti ini, kalian paham. Ini loh duduk masalahnya. Kita tolak setiap bentuk penagihan yang datang selain ke alamat KTP. Kita tolak setiap penagihan yang datang menagih ke kantor atau ke tempat kerja. Tidak diperbolehkan. Kalian kalau misalnya seperti itu, kalian tolak. Nggak usah temui. Dan kalian koordinasi dengan pihak keamanan, pihak security, ataupun pihak front office-nya, bahwa penagihan untuk nasabah tidak kami perkenankan dan kami tidak menerima tamu untuk penagih-penagih baik dari pihak bank, baik dari pihak pinjol ataupun dari pihak lainnya. Harus tegas. Kalau misalnya nasabah tidak tegas, kalau misalnya dari pihak kantor di mana tempat kerja nasabah tidak tegas, ini akan menjadi presiden buruk dan ini akan terus-menerus berulang-berulang. Jadi nanti boleh dibilang ini diberi panggung si pihak DC ini, diberikan ruang bahwa mereka nanti dibilangnya sah-sah saja. Mereka beranggapan, oh ini sah saja untuk kami menagih karena masih diperbolehkan. Mulai sekarang koordinasi dengan pihak HRD, koordinasi dengan pihak yang membawa security, atau Anda bisa komplain ke pihak gedung. Sebenarnya pihak gedung tuh nggak membolehkan ya. Setahu saya pihak gedung seperti kayak perkantoran gitu kan, apalagi ini kayak menara ya, menara Tamrin seperti itu, harusnya nggak diperbolehkan. Namanya penagih datang untuk melakukan penagihan kepada karyawan yang sedang bekerja di lantai-lantai yang memang disediakan di gedung itu ya untuk perkantoran. Harusnya bisa menolak ya. Dan saya serukan sekali lagi, tolak setiap bentuk penagihan yang ditagih ke kantor, yang menagih mereka cara-cara menagih dengan cara menagih ke kantor. Tolak kawan-kawan. Jangan ragu ya, karena ini sudah melanggar aturan. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan kalian paham. Dan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh nasabah dari pinjaman online dari Kredivo ini, kalian sudah bisa memahaminya ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang baik dan wawasan terbaru buat kalian. Yuk kita sama-sama tutup video ini dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Allah mengampuni setiap kesalahan dan kehilapan yang sudah kita buat. Yuk kawan-kawan, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar, mohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Dosa terjerumus, terjerat ke dalam riba pinjol yang sungguh sangat menyiksa kita semua, mempermalukan kita.
Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah, yang sampai saat ini kami masih terjerat dan terjerumus ke dalam riba ya Allah, riba yang Kau laknat, riba pinjaman online ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, perluas rezeki kami ya Allah, dekatkan rezekimu yang halal, jauhkan kami dari setiap rezeki yang haram ya Allah. Perbaiki usaha ikhtiar pekerjaan kami, perbaiki semuanya ya Allah, agar kami dapat menafkahi anak, istri, orang tua, dan orang-orang yang kami kasih ya Allah dengan rezekimu yang halal. Sehatkan kami agar kami dapat berjalan untuk menjemput seluruh rezeki-rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih ya, dan jangan lupa bagi kalian yang belum support channel ini, silahkan teman-teman dukung dengan cara apa? Dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan kawan-kawan semuanya, tetap kuat ya dalam situasi seperti ini, jangan lemah. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.